Oke sobat, kita jumpa lagi. Salam otomotif buat kita semuanya, semoga sehat selalu, amin. Oke teman-teman yang punya mobil Mitsubishi T110 SE Suzuki Carry, masalah dengan lampu utama ya, misalnya redup atau tidak menyala, tonton video ini teman-teman. Kita akan berbagi di sini untuk mencari tahu di mana permasalahannya. Di sini ada contoh mobilnya itu Suzuki Carry ya. Jadi mobil ini kasusnya lampu utamanya ini dia tidak menyala sama sekali ya. Untuk lampu pendeknya tidak menyala, tapi kalau lampu panjangnya hidup. Ada kasus juga kan redup lampunya. Nah, kita langsung aja cari tahu di mana permasalahannya. Ikuti video sampai selesai teman-teman. Ini kita belajar sedikit tentang kelistrikan mobil ya. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman, supaya kita semangat berbagi hal-hal yang edukasi buat sobat semuanya. Oke, jangan lupa subscribe. Thank you. Oke, kita mulai dari sini ya teman-teman. Jadi kalau mobil Mitsubishi T110 SE atau Carry itu pakai soket seperti ini di bawah setir ya. Ini ada soket-soket kabel di sini kan banyak nih. Nah, teman-teman perhatikan di soket sini tuh ada kabel untuk dikonekkan dari saklar ya, saklar on off-nya untuk lampu utama. Nah, perhatikan di sini ada satu soket yang terbakar atau sudah gosong ya. Lihat tuh warna hitam kan? Kalau lihat. Nah, sebelah sini sama, lihat nih warna hitamnya. Nah, ini dapat arus tuh negatif. Jadi kalau kita pakai tes pen DC, arus negatif ini kalau saklarnya benar, dia akan keluar saat saklar di on. Nah, kemudian yang berikutnya, ini perhatikan di fuse box teman-teman, di kotak sekring. Nah, jadi saklar lampu itu ada 3 kabel kan. Nah, di sini mesti harus ada sikring dengan listrik yang mesti terhubung ya. Ini ada 2 yang bagian atas. Ini untuk lampu utama ya. Ini kalau kendor, kotor atau misalnya putus, otomatis ke soket lampu dia tidak ada tegangan yang masuk ya, nggak ada strom yang masuk. Itu yang bisa menyebabkan satu, kenapa lampu menjadi redup. Yang kedua, lampu tidak menyala. Untuk soket lampu ini satu harus ada arus listrik langsung, lewatnya mana, lewatnya fuse atau sikring ya teman-teman. Kemudian 2 lagi itu lewatnya saklar on sekali dia akan masuk arus negatif. Kalau kita dim, satu putus, satu lagi nyambung negatif, itu digerakkan, diatur oleh saklar lampu. Nah, ketika bagian soket tadi itu kotor atau terbakar, otomatis ke sini suplai lampu tidak akan masuk. Nah, kita kembali ke sini. Ini tadi yang soketnya terbakar ya, gosong hitam tadi kan. Nah, kalau udah kayak gini, kalau teman-teman gak bisa bersihin, kabelnya putuskan saja seperti ini ya, putuskan. Nanti kita menjumper langsung dengan kabel soket di sebelahnya. Untuk lampu memang sering sekali, itulah sebabnya kenapa lampu itu mesti dibantu pakai relay ya. Kalau dari pabrik kayak mobil gini kan dia langsung tanpa relay ya, jadi dia saklarnya tuh di soketnya nggak kuat, akhirnya jadi kebakar. Tapi kalau pakai relay, beban itu akan pindah ke relay, nggak ada lagi beban di saklar. Itulah alasannya kenapa harus dipakai relay ya, lampu utama. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Dan rata-rata paling sering sekali masalah memang di sini ya, untuk jenis mobil yang sama. Saklar itu udah on, udah bagus, sudah kita tes pen, pakai tes pen udah tembus, tes pen DC ya, itu ke sini tuh nggak nyambung. Jadi dari atas nyambung dari saklar, tapi ketika dihubungkan dengan soket ke sebelahnya nggak tembus ya. Jadi ini kita jumper menggunakan kabel. Ingat pakai kabelnya jangan yang tunggal ya, pakai kabel serabut yang bagus khusus untuk kelistrikan mobil. Oke, di sini nanti kita sambung, terus kita akan mencoba ya melihat lampunya. Ini harusnya sudah menyala. Oke, sekarang coba kita tes hidupkan lampunya. Kita pasang dulu bohlam lampu yang sebelah kiri, dan kita coba lampu jauh dan lampu dekat. Karena awal tadi tidak mau menyala sama sekali, terus setelah menyala ternyata yang sebelah kiri redup. Dan masalahnya itu ada 2. Yang pertama dari fuse yang kotor, yang kedua dari saklar yang soketnya tadi itu sudah terbakar. Coba kita tes ya. Sekarang lampu jauh dekat kita coba nyalakan. Nah, ini dekat, dim. Oke, pendek lagi, dim lagi. Nah, oke kan teman-teman, mantap ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sebagai gambaran saja buat teman-teman. Belajar tentang kelistrikan mobil itu tidak mudah, tetapi paling tidak kita sedikit-sedikit bisa memahami ya. Tapi ingat, kalau yang tidak paham butuh belajar ya, butuh belajar
Kita hanya membutuhkan di sini alat bantunya itu tes pendek saja untuk mencari arus negatif dan positif. Ingat, di mobil itu listrik cuma negatif positif aja, nggak ada yang lain, tapi tidak semudah itu ya, perlu dipelajari. Kemudian yang terakhir yang mau saya jelaskan buat teman-teman, kalau punya mobil yang sama, coba cek ya, kalau mobilnya itu belum dilengkapi dengan relay atau belum ada relay tambahan, sebaiknya teman-teman gunakan relay khusus untuk lampu. Teman-teman bisa beli di Tokopedia, di Shopee, di online ya, dan cara pemasangannya juga mudah kan, tinggal colok-colok saja. Apa tujuannya? Supaya nanti di sini tidak terjadi terbakar seperti ini ya, tidak gosong. Bebannya itu akan pindah di relay. Jadi dari saklar ke soket itu aman. Itulah sebabnya kenapa kalau nggak pakai relay ini sering terjadi teman-teman seperti ini ya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa lagi, bye.